Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Buat kami menangkap dengan iman. Buat kami jadi pelaku firman. Ciptakan kemampuan. Ciptakan pengertian. Ciptakan hati yang taat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar saudara sekali lagi tentang ain chat. Saudara, ain itu mata ya. Saudara, dan chat itu pagar, tembok, keledai, kemudian hikmat dan sebagainya. Tapi saya mulai dari mata dulu. Saudara, kemarin pada waktu kita merayakan Rosh Hashanah, Tuhan jelas ngomong sama saya, urapi mata mereka. Karena mulai hari ini Tuhan bilang, mata mereka akan melihat semua janjiku. Bukan mata orang lain, tapi matamu sendiri yang akan melihat semua janji menjadi kenyataan, menjadi daging. Tapi hal yang kedua, Tuhan berkata, mereka akan jadi biji mataku. Mereka akan jadi biji mataku yang aku ada. Di situ mereka ada. Amin. Tuhan berkata mereka tidak akan pergi. Nggak mungkin kan mata kita ketinggalan di rumah? Mungkin nggak? Saudara, Tuhan bilang kalau engkau jadi biji matanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin mata kita ketinggalan di rumah. Saudara, kalau mata kita sakit kita urusin nggak? Urusin. Jangankan sakit. Saudara, kelilipan kita urusin, betul? Kalau kita jadi biji mata Tuhan, jangankan kita sakit. Saudara, ada yang berani ngasih debu aja, pikiran negatif aja, kelilipan itu namanya. Tuhan langsung sibuk ngurusin kita. Saudara, tetapi pada waktu kita kelilipan ya. Saudara, tiba-tiba kita kasih roto lah atau apapun. Kadang-kadang rasanya pedas gak? Pedas. Kadang-kadang Tuhan harus ngomong yang keras sama kita. Supaya semua keeroran. Saudara ya. Supaya semua kelilipan kita disapu bersih. Saudara, tetapi kemudian yang ketiga Tuhan bilang, nak, kamu tidak akan bisa menikmati semuanya tanpa mata rohani atau bahkan mata ilahi yang terbuka. Sekali lagi, kamu tidak bisa nikmati apapun tanpa mata ilahimu terbuka. Saudara, mari sekarang pegang mata kita dan berkata, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini kuserahkan mataku. Kerjakan seperti yang kau mau. Koyakkan setiap selaput. Bersihkan mataku. Buka mataku. Melihat yang ilahi. Melihat semua yang kau sediakan. Semua yang engkau berikan. Dengan mataku sendiri. Aku akan melihat kegenapannya. Di dalam nama Yesus, aku percaya. Amin. Saudara, dan Tuhan terangkan sangat banyak soal mata. Saudara, Tuhan berkata, ingat nak kejadian. Saudara, berapa tahun yang lalu ada sebuah kejadian. Dan saudara, itu sering sekali dibuat ilustrasi, tapi itu benar-benar kejadian. Saudara, ada anak sangat, saudara ya, manja, nakal, bandel. Dan kemudian saudara, dia minta Ferrari sama papanya. Papa, teman-temanku semuanya pakai mobil bagus-bagus. Saya anak orang kaya, saya gak pernah dikasih Ferrari. Ini anak sulung juga saudara. Saudara, dan kemudian papanya bilang gini, kamu sekolah yang benar. Ya, kalau kamu sekolah benar, SMA kamu lulus tanpa nyontek, tanpa macam-macam.
Semua nilai 7 ke atas saya kasih. Bapaknya bilang. Saudara, dan anak itu sekali seumur hidupnya. Dia benar-benar berjuang. Benar-benar cari saudara, belajar dengan benar. Sehingga nilainya bagus banget. Akhirnya dengan nilai 7 dan 7,5 dan 8. Karena ini anak memang gak bodoh, pintar. Cuma sangat males. Jadi papahnya pakai itu untuk memicu dia. Dia datang dan dia bilang, "Papa, lihat rapotku. Dan aku lulus SMA dengan baik. Sekarang aku minta Ferrari." Papahnya senyum. Dan papahnya kasih Alkitab. Papahnya bilang, "Ini hadiahmu." Saudara, dan anak itu hari itu ambil tuh Alkitab. Muarah. Dia lempar itu Alkitab di lemarinya. Dan dia pergi dari rumah. Dia maki papanya. Dia bilang pembohong, pelit, gak sayang anak. Saudara, dan dia mulai ganja. Dia mulai lakukan semua pergaulan yang sangat-sangat mengerikan. Dia memutuskan hubungan dengan papanya. Sampai kemudian dia lihat di koran dan teman-temannya bilang, papanya meninggal. Saudara, papanya meninggal karena sangat sedih. Saudara, pada waktu dia tahu papanya meninggal dan teman-temannya bilang, "Sendaknya kamu mesti pulang." Saudara, dan dia pulang. Dan dia dapati papanya sudah dipeti mati. Dia sudah merusak hidupnya lebih dari 7 tahun. Saudara, untuk menyakiti papanya karena kemarahannya. Saudara, dia kemudian masuk ke kamarnya. Dia buka lemarinya. Dan dia ambil hadiah papanya, yaitu Alkitab. Dia berkata, "Apa sih yang papa tulis dan yang papa mau di buku ini?" Dan pada waktu dia buka ceret, di tengahnya ada cek. Saudara, harga sebuah mobil Ferrari. Dia kaget sekali. Ada cek di situ. Dan papanya beri seperti janjinya. Tapi papanya kasih itu dibungkus Alkitab. Karena papanya berkata, "Nak, di atas dari Ferrari itu, Alkitab ini yang membawa engkau kepada kehidupan." Tapi dia keburu marah. Karena matanya tidak bisa melihat apa yang disediakan ayahnya. Saudara, dalam hidup ini Tuhan beri Yusuf otoritas dan seluruh Mesir. Tapi bungkusnya dia diseret masuk dalam perbudakan. Saudara, Tuhan kasih saudara yang namanya otoritas kepada Daud. Pengurapan sebagai raja. Tapi bungkusnya dia menghadapi Goliat. Dan dia ditolak oleh Saul. Tapi ada yang bisa melihat janji itu. Ada yang tidak bisa melihat. Kalau engkau hari ini mata ilahimu terbuka, maka engkau bisa melihat setiap kemuliaan, setiap berkat, setiap janji dibungkus apapun. Seringkali Tuhan harus berikan sebuah bungkus. Karena bungkus itu menjamin engkau sampai ke sana. Tapi banyak orang tidak bisa melihat setiap bungkus. Saudara, banyak orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya.
Saudara, karena itu Paulus berkata begini, aku bersyukur karena semua yang ilahi, kekayaan, karunia Tuhan taruh di bejana tanah liat yang rapuh, supaya aku bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam kelemahanku, disitulah sempurna kekuatanku. Paulus tahu kalau di dalam dirinya nih yang ada yang namanya power, kepandaian, kecerdikan. Saudara, dari semua rasul menurut saya rasul paling koleris, paling kuat, paling pintar, paling cerdik, rohnya paling kuat adalah siapa? Paulus. Dan Paulus tahu kalau dia tidak dikasih saudara kelemahan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan berikan. Beberapa para ahli berkata itu mata yang buram, pasti. Karena dia bilang, aku menulis dengan sangat besar. Saudara, beberapa berkata itu dia sakit-sakitan ayan. Karena dia setiap kali dipecut, itu beberapa syarafnya rusak. Saudara, beberapa berkata, saudara, dia mengalami sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Saudara, karena beberapa syarafnya atau apapun rusak. Saudara, dan dia berkata, why? Kenapa rasul lain tidak bisa dan tidak harus mengalami seperti saya? Saudara, gak ada yang perlu saudara tenggelam berkali-kali di kapal. Saudara, tidak ada yang perlu dirajam berkali-kali seperti Paulus. Tidak ada yang perlu keluar masuk penjara seperti Paulus. Tidak ada yang perlu melawan singa seperti Paulus. Dan dia berkata, why? Dan akhirnya Tuhan berkata dengan jelas, di dalam kelemahanmu justru akan sempurna. Mungkin ya kalau bahasa kasarnya Tuhan ngomong begini, Paulus, kalau kamu gak gua gituin ya, lu jadi Lucifer. Kamu pasti sombong, kamu pasti menghakimi, kamu akan berantem sama semua orang, maunya kamu sendiri, dan kamu akan melukai banyak orang. Saudara, dia omong itu dengan bahasa yang lain. Dia berkata, ya, karena inilah aku menjadi lemah supaya kamu kuat. Saudara, adalah banyak kata-katanya dia. Tapi dalam bahasa kasarnya Tuhan ngomong ini, Paulus, kamu itu yang paling pintar. Dan kalau aku gak hajar kamu untuk membuat kamu bergantung sama aku, kamu akan pakai otakmu. Dan kamu akan jadi ahli Taurat yang tidak kenal aku. Paulus, kesombonganmu itu dengan mudah membuat kamu jatuh kayak Lucifer. Saudara, setiap kali Tuhan harus membuat cacat dalam tanda kutip hidup kita. Setiap kali Tuhan harus meremukkan dalam hidup kita. Setiap kali dia harus memukul dalam hidup kita. Itu adalah bungkus. Itu adalah cara untuk mengeluarkan semua yang ilahi. Semua permata, semua karunia dalam hidup kita. Tapi seberapa engkau bisa melihat? Seberapa engkau tidak marah? Seberapa engkau tidak kecewa? Seberapa engkau tidak berkata, Tuhan, kau tidak adil dan kau menjadi suam. Kau perlu mata rohani. Kau perlu mata rohani, bahkan mata ilahi untuk melihat itu. Saudara, saya selalu berkata, saya bersyukur. Kalau saya nggak dapat Pak Paul,
Yang hari itu meremukkan saya soal cinta. Saudara. Maka saya gak akan menyintai Tuhan seperti sekarang. Saudara, kalau saya gak pernah sakit. Berulang-ulang sampai berkali-kali mau mati. Maka saya gak pernah, saudara, akan sangat tahu surga. Dan semua yang Tuhan sediakan yang ilahi. Seperti sekarang. Kalau Tuhan tidak buat saya bodoh. Saudara, sehingga saya nilainya do re mi fa saudara di Belanda. Sampai dosen saya bilang saya tidak pernah ketemu orang sebodoh kamu. Saya suka guyon. Mungkin saya sekarang, saudara ya, sudah jadi, saudara, ratu yang mengerjakan sekuler. Saudara kaya raya, nipu sana nipu sini. Saudara ya, saudara ya, pokoknya segala macam lah, saudara. Saya akan menguasai segala hal. Dan saya berpikir saya akan baik-baik saja. Kalau saya tidak pernah dilecehkan, maka hari ini saya akan menjadi orang yang sangat kejam. Dan tidak bisa untuk punya belas kasihan. Ada banyak hal. Dan Tuhan perlu pukul dan pukul saya ribuan kali. Untuk saya jadi seperti ini. Kalau saya gak punya anak kayak Stephen. Yang sampai umur 4 tahun gak ngomong. Saudara, yang apapun kalau saya suruh, kalau dia gak suka gak ngelakuin. Saudara, saya gak akan benar-benar berdoa dan mengerti setiap saudara. Saudara, sesungguhnya loh, ini satu aja. Kalau saya gak punya anak Stephen ya. Mungkin setiap ada saudara, setiap ada orang bermasalah di Mahanaim saya pecat. Sungguh, saya punya prinsip dulunya. Saya punya prinsip begini. Saudara sederap sama saya atau saudara keluar. Karena lebih baik sedikit orang tapi sepakat sederap. Saya gak butuh orang pandai. Tapi saya butuh orang sepakat sederap dengan saya. Kalau enggak sepakat, mendingan keluar, ngerepotin. Saudara saya itu prinsipnya dulu begitu. Saudara saya baca buku-buku tentang peperangan besar. Ya, tentang Napoleon, tentang semua. Dan persoalan selalu adalah kalau anak buah sudah tidak sepakat. Itu selalu bikin kekalahan. Itu selalu bikin kehancuran. Dan itu selalu bikin celah. Makanya kalau Napoleon, saudara caranya ngomong begini. Saudara ya ke anak buahnya. Dia pilih satu. Terus dia bilang, kamu naik. Saudara, dia naik ke atas. Kalau terus dia bilang ini, terjun. Kalau anak itu gak berani terjun ya, bam. Saudara, dia gak bisa jadi anak buahnya. Walaupun terjun itu artinya mungkin patah tulang, patah kaki. Kalau salah terjun mati. Saudara gak bisa. Buat dia yang namanya saudara. Pasukan harus sepakat. Itu dulu saya. Percayalah itu dulu saya. Sekarang gak ada yang kuusir, baik-baik saya. Maka bersyukurlah saudara saya punya anak Stephen. Yang dari sejak kecil. Kalau dia belum dapat dari Tuhan. Dia tidak akan mau melakukan. Tidak akan. Saudara saya paksa sekolah. Sampai nangis, sampai saya seret. Masuk kelas, saya pulang, dia keluar dari kelas. Berdiri di luar, main di luar. Sampai jam pulang. Karena dia gak mau sekolah di situ. Itu dari umur 3 tahun kayak begitu. Sampai hari ini.
Sampai hari ini. Saya suruh pulang gak mau. Saudara ya, sampai hari ini. Saudara yang di depan mungkin sering melihat, oh yang di belakang enggak saudara. Saudara dikasih mic, kalau menurut dia bukan saatnya, digeletakin gak akan diangkat. Saudara di depan umum, saya suruh melakukan apapun. Kalau dia gak dapat dari Tuhan, dia cuma melet. Udah selesai. Saudara kalau saya gak punya anak kayak dia, ya, saya gak akan bisa mengerti. Tapi karena saya punya anak kayak dia, saudara itu meremukan satu sisi dari hidup saya. Itu membuat saya sabar, membuat saya belajar, membuat saya mengerti, membuat saya berkata, God, saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Buat segala sesuatu. Dan saya mau berkata, mari lihat. Dengan cara pandang Tuhan. Tidak ada satupun. Yang terjadi dalam hidup kita. Karena sebuah salah hitung. Tapi karena itu bungkus. Untuk Tuhan berikan yang mulia. Yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Itu jaminan, itu pembentukan. Jadi kalau saudara ya, saya sabar sama saudara, bersyukurlah sama Stephen yang melatih saya dari bayi, saudara ya. Saudara itu dari bayi ya, saya suruh tidur, kalau dia nggak mau tidur dia tidak akan tidur. Saudara itu dari kecil. Saya suka ketawa, saya bilang ini, kamu ini digerakkan oleh apa sih Nang? Itu istilah saya ya. Dan dia senyum, dia bilang, Mama tahulah, saya gak bisa. Saya digerakkan oleh Tuhan atau oleh mood saya, dia bilang. Tapi saya gak akan bisa digerakkan oleh manusia. Cuma dua yang bisa menggerakkan saya. Dia bilang mood saya dan Tuhan. Saudara dan saya bilang, saya belajar berdamai dengan itu. Tapi itu melatih saya sampai hari ini. Untuk mengembalakan sekian puluh ribu orang. Dengan segala macam jenis. Karena itu pagi hari ini saya mau berkata. Buka mata ilahimu. Dan kau akan melihat cintanya Tuhan. Amin. Ada orang dapat kunci tapi dia buta. Gak lihat bolongannya, gak lihat. Sama gak bisa buka. Saudara hari ini. Bahkan saya berkata ada orang terima sangat banyak. Tapi dia gak bisa lihat itu apa. Dia juga gak pakai. Saya berdoa saudara ngerti. Hari ini mari buka dan pakai. Ada satu lagi kesaksian yang saudara sering dipakai buat ilustrasi. Ada seorang ibu kerja di tuan tanah dan dia sangat setia. Kemudian tuannya bilang, Bu sudah tua, sudah umur 60, waktunya ibu dan anak-anak menikmati. Saudara, dan si tuan tanah ini ngasih saudara sertifikat tanah. Dia bilang ini cukup. Dia bilang buat hidup ibu dan anak-anak. Saudara dan ibu ini pegang sertifikat itu. Dan dia cuma berbilang, terima kasih Tuhan, ini cukup ya, ini cukup. Kemudian Tuhan yang ngasih cash. Saudara, dan dia hidup bertahun-tahun dengan uang cash yang gak seberapa. Mungkin cuma sekitar 10 juta. Dia hidup bertahun-tahun mepet sekali. Dengan 10 juta. Dan sampai dia meninggal. Anaknya beres-beres. Dia temukan sertifikat itu. Saudara, dan sertifikat itu untuk hektaran tanah. Yang membuat mereka bisa kaya raya. Dan hidup sebagai raja.
Karena itu Alkitab bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dia mati seperti pengemis. Dia punya sertifikat dan dia tidak pakai. Jaminannya hidup sebagai raja. Tapi kenyataan dia hidup seperti pengemis. Saudara dijamin. Tadi Bu Iren berkata, semua punya hak hidup sebagai raja-raja. Amin. Tapi ada banyak orang yang tidak mengerti. Dia bisa seumur hidup seperti pengemis. Dan saya berdoa pagi ini, buat engkau mengerti. Buat hidupmu sungguh-sungguh menikmati dan melihat dengan matamu sendiri. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam 12 malaikat. Dan sekali lagi ini malaikat tidak akan mau ikut saudara. Kalau saudara anggurin, nggak akan mau, percayalah. Saudara ya, dia cuma mau kalau saudara suruh kerja. Kalau saudara bersama-sama. Ya. Oke, kita mulai yang pertama adalah malaikat perang. Oke. Saudara, malaikat perang, lalu Daniel 10 ayat 20 berkata, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan memimpin orang Persia. Sesudah aku selesai dengan dia, dengan pemimpin orang Persia. Sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Bayangin saudara. Saudara, ini malaikat perang siap perang dengan bangsa, dengan malaikat teritorial. Buat apa sih? Dudukin. Jadi ini misalnya nih malaikat perang yang ikut saudara. Saudara lagi mau tender. Misalnya ya, saudara tendernya ada si A, ada si B. Saudara tinggal bilang, malaikat perang, geser tuh tender teman saya. Ya, karena saya yang harus dapat buat kemuliaan Tuhan. Ya, ini malaikat perang. Tapi malaikatnya gak pernah dipakai. Saudara mau masuk ke satu daerah KKR. Saudara bilang, ayo malaikat jalan sama aku. Kita sapu bersih. Dan setiap kali saudara putar, saudara bilang, malaikat buat puting beliung. Kita mutar cuma 1 senti mungkin. Ya, atau saudara ya 1 meter lah. Saudara, dia akan bisa buat radius 10 km, 20 km, seberapa yang saudara ucapkan. Sekali lagi, karena yes on earth, yes in heaven. Amin. Tapi malaikatnya ngomong gini, ya gak pernah disuruh kok. Dia juga gak pernah buat puting beliung. Aku ya diam-diam aja. Saudara, dan dia balik ke base camp. Saudara, base campnya di sini. Tapi kalau di sini nggak diaktifin, nggak ada hadirat Tuhan, dia balik ke surga. Saudara, saudara ingat banyak sekali hamba Tuhan yang berkata di sini ada jutaan malaikat. Karena di sini seperti pangkalan para malaikat, seperti namanya Mahanaim, betul? Kebanyakan nih saudara ya. Malaikat balikan dari saudara. Saudara yang dilihat jadi daya tam, dilihat semua, dibilang kenapa ya? Malaikat di sini datang pergi banyak. Ya itu malaikatnya datang gini, saya nggak pernah dipanggil, saya nggak pernah disuruh, ya udah saya balik lagi. Mendingan di sini daripada di rumahnya. Di rumahnya penuh marah. Gak ada hadirat surga. Malaikat gak bisa hidup tanpa pujian, tanpa penyembahan, tanpa hadirat surga. Saudara, malaikat perang. Kita yang lihat yang kedua. Ya saudara, karena kita mesti cepat. Saya hari ini pelayanan keluar kota, jadi saya mesti cepat. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Daud memukul mereka kalah ke sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, terobosan.
Ada banyak orang yang mental block. Kemarin saya ngobrol sama Bu Ella dan Pak Luki dan teman-teman. Saudara, dan saya bilang begini sama Bu Immanuela. Kenapa sih kamu gak pernah selidiki akhir zaman? Dan dia bilang, karena ayah saya dulu pernah salah memprediksikan. Ayahnya seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, tahun sekian terjadi. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi pengangkatan. Dan dia bilang pada waktu itu tidak terjadi. Dia bilang sejak hari itu saya gak mau tahu. Saya takut. Saya gak mau lagi memprediksi. Gak mau belajar. Saudara, ada mental block. Saya ingat saya pernah cerita sama saudara. Saudara, ibu saya dan ayah saya seharusnya mendapat pelayanan untuk orang miskin. Saudara, Mahanaim itu bukan dari saya. Itu sebenarnya punya ayah saya dan punya ibu saya. Saudara, tapi dua-duanya kena mental block. Saudara, ayah saya, saudara, dia berkali-kali nolong orang, malah kena masalah. Salah satunya saudara pasti ingat ceritanya. Saudara, dia nolong seorang perempuan yang diculik dan diperkosa. Saudara, dan dia tolong orang itu, dia ambil saudara dan dia sembunyikan. Saudara, dan ceritanya dibalik. Saudara, ceritanya dibalik, dibilang ayah saya itu PKI. Jadi hari itu ayah saya didatangi 4 orang. Saudara masih ingat ceritanya? Dan orangnya berkata, kamu pilih mati dengan bagaimana? Dengan kawat, dengan pistol, dengan pisau, atau dengan batu. Saudara, tapi kemudian saya bilang duduk, saya jelaskan. Saya temukan dulu dengan anaknya, kamu cek silahkan. Saudara, dan hari itu akhirnya semua benar. Dan mereka tidak jadi membunuh ayah saya. Tapi sejak hari itu ada mental block. Saudara, ayah saya males. Karena setiap kali ngurusin orang miskin, selalu dia yang kena masalah. Dan seluruh keluarganya. Saudara, ibu saya juga sama. Hari itu saudara, ibu saya, saudara, ada orang kecelakaan di depan rumah. Saudara, dan begitu kecelakaan di depan rumah, dia bawa masuk. Saudara, dia obati. Saudara, kurang lebih 10 menit kemudian keluarganya datang marah-marah di depan rumah. Gedor-gedor rumah. Dan berkata bahwa ibu saya yang menabrak. Dan karena itu orangnya ditolongin di rumah. Dan diajak ngomong gak bisa. Walaupun kemudian tenang setelah sekian lama. Saudara, itu membuat ibu saya mental block. Dia bilang enggak lah. Saya ngurusin banyak hal. Tapi saya enggak ngurusin orang miskin. Karena ngurusin mereka selalu menimbulkan masalah. Tapi saya bersyukur saya punya malaikat penerobos. Saudara, seandainya saya nggak pakai malaikat menerobos, seandainya saya nggak mau keluar dari mental block itu bisa diturunkan loh dari generasi ke generasi. Saudara, maka hari ini tidak pernah ada Mahanaim. Tidak pernah ada pasukan yang ajaib. Tidak pernah ada sebuah kemuliaan yang seperti hari ini. Saudara, mungkin cuma 1-2 orang miskin yang bermasalah. Tapi jutaan mereka hampir-hampir tidak diselamatkan. Saya tidak tahu mental block apa. Tapi mari beranikan saudara melangkah bersama malaikat penerobos. Amin. Beranikan keluar dari semua ketakutanmu. Saudara, beranikan keluar. Saudara, hari-hari ini saya lagi menikmati dari semua anak-anak saudara ya, dalam tanda kutip kurang mampu dan miskin. Yang benar-benar dilawat Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu, saudara, ada sebuah tim rock penginjilan. Saudara dilatih dan dibilang kalau penginjilan
kamu bawa sesuatu ya untuk kamu nginjil. Saudara, dan mereka bilang, Kak, hari ini saya nggak makan siang. Hari ini juga saya pulang akan jalan kaki, nggak naik angkot. Dan dia bilang, buat makan siang dan buat naik angkot, sehari dia keluar 7.000. Dan dia bilang 7.000-nya ini saya beliin roti. Dan ini nanti jadi bekal saya. Untuk kita ke jalan-jalan, berdoa dan memberkati mereka. Saudara bayangin. Waktu saya lihat itu, saya dengar itu, saya bilang gini, kasih, kita bawa roti, kasih uang 7.000. Enggak mau loh. Dia bilang, enggak Kak. Kalau saya terima, maka berarti bukan korban saya. Bukan cinta saya. Dia bilang, saya mau ini korban saya buat Tuhan. Ini cinta saya. Saudara, dia jalan kaki sangat jauh. Dan hari itu saya dipotretin, saudara. Saudara, bagaimana anak ini di jalan-jalan, saudara. Melukin orang sampai doain, sampai ajak terima Roh Kudus. Saudara, saya mau bilang, kadang-kadang kita yang punya banyak, kita sudah tidak pernah yang seperti itu lagi. Saudara, hati saya bilang, Tuhan, saya suka. Saya berkata, Tuhan, yang seperti ini. Yang seperti ini. Saudara, ada satu anak. Saudara, orang tuanya sangat tidak suka dengan Mahanaim. Saudara, setiap kali ke roh, minimal dia digampar, dijambak dan dikebukin. Tapi enggak pernah absen. Dan setiap kali datang dengan senyum berkata, enggak apa-apa Kak. Alah, cuma digebuk, digampar dikit, enggak apa-apa. Kapan terakhir bahwa digampar, digebuk itu enggak masalah buat kita? Kapan? Atau kita sudah menjadi sangat rapuh dan tua, sehingga luka sedikit saja membuat kita kecewa. Saya berdoa, hari ini semua mental block. Saudara gak bisa ya bilang ini, malaikat terobosan buka mental block. Bukan begitu caranya. Caranya saudara melangkah dan ajak malaikat terobosan buka jalan bersama saudara. Malaikat bukan Tuhan. Malaikat adalah pembantu, penolong yang berjalan bersama kita. Bisa ngerti? Dan hari ini saya berkata terobosan. Terobosan dalam segala aspek harus mulai. Saya berdoa. Yang ketiga, saudara, Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu ya, malaikat Tuhan turun ke kolam itu menggoncangkan air itu. Dan barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air menjadi sembuh apapun penyakitnya. Saudara, jadi ada malaikat pembuat mujizat. Tapi dia kasih tanda. Ya. Saudara, dia kasih tanda dengan goncangin air. Saudara. Dan saat itu mesti bus saudara sambar. Saudara, karunia itu ada di dalam saudara. Tapi malaikat juga sangat-sangat suka kerja sama saudara. Saudara, Catherine Kuhlman berkata, saudara, dia akan jalan-jalan di depan ya, di belakang layar. Dan dia bilang gini, Tuhan. Terus dia bilang gini, Tuhan, Holy Spirit. Dia cuma ngomong begitu. Kenapa? Karena dia sedang tunggu. Tapi nanti tiba-tiba saudara, ya, dia bilang begini, wow. Dia bilang, sudah mulai gerak. Malaikatnya sudah datang. Ya. Dan dia bilang musik langsung. Karena malaikat itu sangat suka kalau ditopang dengan musik dan penyembahan dan iman.
Dia bilang musik langsung dan kemudian dia keluar. Dia tinggal bilang yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan. Saudara, apa yang dia lihat? Dia bilang, saya lihat malaikat. Di mana malaikat itu ada, di sekitarnya siapapun yang sakit sembuh. Dia cuma bilang begini, di situ mulai. Kalau engkau sambar, engkau akan sembuh. Saudara, nah saya berdoa. Kalau saudara sakit, saudara tunggu gerakan itu. Walaupun Tuhan bisa sembuhkan saudara, tapi juga bisa saudara bermain sama malaikat. Ya. Saudara bisa bilang, malaikat kasih tanda. Kasih tanda. Saudara, dan mujizat ini bukan cuma soal sakit ya. Saudara bisa berkata, kasih tanda mana toko yang saya harus masuki. Ya. Mana mujizat di mana saya akan lihat mujizat ekonomi. Saudara coba lihat tanda. Dan saudara akan lihat malaikat akan membantu. Saya punya seorang teman. Saudara, teman ini kalau bikin apa ya istilahnya franchise itu ya di mana-mana, wah untungnya gede banget. Saudara, dan dia bilang begini sama saya bilang ini, kamu gimana sih bisa tahu tempat itu tepat? Dia bilang, ya kan saya tinggal minta, malaikat saya cari mana tempat yang tepat buat mujizat ekonomi. Supaya orang lain bilang kalau bikin toko, bikin mall atau bikin toko, bikin outlet harus 2 tahun, 3 tahun. Saya gak percaya. Saya percaya kata Tuhan. Dia bilang kalau saya bikin outlet, prinsip saya 3 bulan harus balik. Dan bahkan sudah menguntungkan. Dan dia bilang caranya gampang. Saya minta malaikat cari di mana dia buat mujizat. Mujizat ekonomi. Saudara pakai. Saudara, saya sering kalau Mahanaim lagi butuh duit ya, saya cuma ngomong gini, malaikat pokoknya bikin mujizat. Nggak tahu duit di mana, gerakan ngomong sama orang itu kasih ke saya. Saudara, nanti kan tiba-tiba ada orang telepon bilang gini, Bu, semalam saya mimpi Tuhan bilang kasih uang buat Mahanaim. Nah, sudah kerja malaikatnya. Ya. Saya bilang, malaikat kok tahu? Saya sejujurnya nggak pernah pakai itu buat diri saya, nggak pernah. Tapi saya pakai itu buat setiap kebutuhan pelayanan. Saudara, Desember misalnya. Saudara, Desember deep call unto deep itu buat semuanya aja. Buat sewanya aja. Sewa yang namanya cuma sewa hallnya itu sudah 2M. Saudara, sewa tok. Belum sound system, belum segala macam. Saudara, nah kemudian saudara kita butuh makan. Ya kita akan kasih makan 25.000 orang sampai 30.000 orang. Ya 5 kali. Jadi saudara bisa hitung. Tapi tahun lalu saya bilang gini, Tuhan dalam nama Yesus saya tarik. Tiba-tiba saudara dari Makassar, dari mana-mana orang telepon gini, Bu saya nyumbang 5.000 ya. Bu saya nyumbang 10.000 ya. Saya bilang yes. Ya. Saya sumbang makanan ya. Saudara, ini mujizat. Saudara, pelipat gandaannya caranya macam-macam. Saudara ya. Saudara, ini mujizat. Saya berdoa, ayo aktifkan malaikat mujizat. Keempat, Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Maka ia menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Memberi kepada mereka minum, mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Betul? Baca yang benar. Roti apa? Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka apa saudara? Saudara mah pas-pasan kali. Jadi cara saudara ngomong aja pas-pasan. Saudara sekali lagi, makan roti apa? Mengirim perbekalan kepada mereka apa? Ingin nih. Tapi wajahmu itu loh wajah. Tuhan Yesus. Saudara ini loh. Sampai kemarin ada
Saya ngomong, sedih saya. Orang lain ngalamin banyak mujizat. Yang di sini stuck. Terus saya bersyukur sih ada 3 WA masuk. Bu, saya di Mahanaim loh Bu, saya anak rumah singgah. Tapi hari ini saya punya outlet, saya punya ini. Penghasilan saya 20 juta setiap bulan. Dia bilang, Bu, saya berhasil loh. Ibu jangan bilang cuma di luar, di Mahanaim saya juga katanya ya. Saudara, ada satu lagi bilang, Bu, saya di Mahanaim loh Bu. Dari nggak ada, saya punya toko, punya restoran kecil-kecilan. Saudara, ya setidaknya ada 3. Tapi buat saya belum puas. Kalau belum ada, saudara ya, 1000 orang lain saya, Bu, saya sudah alami mujizat. Buat saya, ini malaikat nganggur Mas Ian. Kalau belum ada 1000 orang di sini yang berkata, hari ini aku ngerti. Ada roti malaikat. Saudara ingat setiap uang saudara. Ya. Kalau saudara dapat uang itu harus dibagi. Ada yang namanya benih. Dan menurut peraturan Alkitab itu 1/5. Benih itu artinya buat kerja. Benih itu enggak buat nabur, buat ngasih pelayanan. Enggak. Saudara, benih itu buat apa? Kerja. Buat saudara tanam dan saudara menghasilkan. Saudara bisa tanam. Kemarin saya melihat percakapan Leo dan Lydia. Saudara Lydia bikin desain saudara batik. Leo juga, dua-duanya bagus. Terus kemudian Lydia bilang gini, Le, waktunya kumpulin uang, nabung buat nyetak batik. Kalau lu gak ngumpulin uang, kita gak bisa nyetak batik loh. Terus Leo ya bilang, oke, beres katanya ya. Terus Lydia bisik-bisik sama saya, kalau enggak Bu, uangnya enggak tahu kemana. Katanya ya. Tapi kalau digituin baru dikumpulin katanya ya. Saudara, benih. Benih itu waktu nyetak batik. Itu benih. Dan itu seharusnya tidak hanya waktu nyetak batik baru ngumpulin. Setiap bulan 1/5 penghasilanmu. Always buat apa? Benih. Sebenarnya Leo udah dilaporin sama Joshua. Joshua ngomong gini, Mama itu Kak Leo kalau Mama gak didik ya katanya. Kenapa memangnya? Uang dihabisin terus. Dia bilang ini saya nih Ma, saya kata Joshua ya. Sebulan cuma habis pakai uang cuma 2 juta. Itu maksimal. Yang lain saya tanam semua buat benih. Dia bilang itu Kak Leo. Katanya borosnya katanya. Saudara saya bilang ya nanti tak omelin lah, tak omelin. Tapi belum sempat ku omelin, istrinya sudah bilang minta uang buat nyetak batik. Dan saya mau bilang itu contoh real. Benih. Itu peraturan Alkitab loh. 1/5 harus kamu pakai buat apa? Benih. Yang kamu boleh makan, buat makan. Makan itu artinya buat tidur, buat dinikmati, buat jalan-jalan, buat saudara kita makan. Itu sebenarnya peraturannya cuma 1/5 dari penghasilan. 1/5. Ya. Dan 1/5 lagi adalah untuk, nah ini untuk pelayanan, perpuluhan. Untuk memberikan, menolong yang miskin, itu 1/5. Saudara, 1/5 lagi untuk tabunganmu. Anak-anakmu, sekolah, masa depan, beli rumah, bangun rumah. Ya itu 1/5 lagi. Saudara, dan 1/5 lagi saudara bisa move untuk dipakai apa yang Tuhan gerakkan. Ya. Saudara kebutuhan darurat. Saudara bisa fleksibel. Ini seharusnya cara Alkitab. Dan saudara mulai hari ini minta perbekalan berlimpah-limpah. Supaya saudara bisa hidup dengan cara Alkitab. Amin. Maka tidak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin. Ini contoh. Ya.
Saya bersyukur saudara ada satu lagi nih yang kesaksian. Saudara dia anak Mahanaim. Dan guru-guru saya mau bilang kalau ada yang gak bayar berkati dan berkati. Saudara dia dulu anak orang kaya masuk Mahanaim. Kemudian bangkrut. Saudara dan selama sekolah di Mahanaim dia bilang 6. Walaupun dia sekolah di IS, IP dan sebagainya. Saudara 6 tahun gak pernah bayar uang sekolah. Saudara sampai dia lulus. Saudara dan dia bilang, tante saya ini murid Mahanaim. Yang 6 tahun orang tua saya gak bisa bayar karena bangkrut. Ya, kita cuma bisa buat makan. Dan tapi dia sekarang saudara berpenghasilan banyak banget. Dan salah satunya dia cerita. Saudara ini cara dia. Saudara dia kumpulin dia kerja dengan online. Sampai dia dapat 10 juta. Cuma dapat 10 juta loh saudara. Terus kemudian 10 juta. Saudara dia pergi ke lelang mobil. Saudara dia pergi ke lelang mobil orang-orang yang beli tapi gak bisa bayar. Yang kena asuransi, kena cuma beli terus kemudian gak bisa bayar. Terus kemudian diambil, kena gadai dan sebagainya. Dia beli ke lelang mobil yang murah dia bilang angkat tangan. Dia DP tanda jadi 10 juta. Dia jual. Ya, dia tawarin cuma model di potret. Di sosmed dia tawarin. Saudara sekali seperti itu dia dapat untung 15 juta. Saudara dan dia tidak pakai uang dia. Dan dia bilang hari ini ya kerjaan dia hasilnya sudah puluhan juta setiap bulan. Dan dia berkata, tante saya satu lagi anak Mahanaim yang diberkati. Saya berdoa, saudara pakai pengawal. Pakai apa? Pengawal berkat. Yang keenam, saudara 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Sekali lagi, ada benih, ada roti. Betul? Ya, jadi setiap bulan gak boleh dihabisin ya. Benih untuk di apa saudara? Tabur. Roti untuk apa? Dimakan. Ia juga menyediakan benih bagimu. Melipat gandakan. Menumbuhkan buah kebenaranmu. Saudara, benih secara ilahi, secara rohani juga sama. Kalau saudara setiap kali dapat firman, saudara tidak tabur ke orang lain. Saudara tidak share. Saudara tidak memuridkan. Saudara salah. Karena selalu harus ada yang ditabur. Dan harus dimakan. Supaya kita berlipat kali ganda. Saya berdoa saudara menangkap. Ya, saudara bilang, Bu, Ibu sampai hari ini nabur benih. Naburlah. Sampai hari ini. Saya invest di sini, invest di sana. Cuma kebanyakan invest di anak sendiri itu susah saudara. Ya, saya invest di batik gitu ya, saya invest saudara nanti orang bilang, Bu saya mau bikin resto, saya invest. Baliknya kapan? Nah itu saudara saya sungkan nagih saudara ya. Saudara tapi saya invest. Saya kasih benih, saya kasih benih saudara. Saudara. Karena buat saya tetap benih. Dan ini malaikat selalu. Nah saudara kalau engkau sudah nabur. Engkau bisa utus malaikat ini. Untuk ngawal. Supaya semua benih yang kau tabur. Akan berlipat kali ganda. Saudara akan berlipat kali ganda. Saudara kita teruskan 7 malaikat kekudusan. 7. 6 kan malaikat pembawa benih. 5 malaikat, oh iya lupa, kelewat saudara. 5, tadi kelewat saya, sorry. Malaikat pengawal penuaian dan lawatan jiwa-jiwa. Matius 13 ayat 39b. Waktu menuai ialah akhir zaman, jelas. Saudara ada di mana? Belum, wake up.
Saudara ada di mana? Dan saudaralah yang waktunya menuai. Amin. Dan dia bilang salah satunya penuai itu malaikat. Saudara bisa bilang malaikat bawa dia balik. Malaikat datangkan dia di dalam kebaktian. Malaikat ya itu tetanggaku yang belum bertobat. Tiap malam katakan bertobat. Tuhan Yesus sayang kamu. Tapi saudara harus kasih perintah. Ini malaikat penuai. Saudara saya suka. Dulu waktu di Belanda apalagi ya. Saya kan gak bisa ngomong Belanda. Jadi saya suka ngomong. Malaikat ngomong sama orang itu pakai bahasa Belanda. Kasih mimpi. Datang di mimpi ngomong. Saudara dan selalu. Kalau saya berdoa 2-3 hari. Nanti hari keempat, hari kelima. Saudara tiba-tiba orang bilang gitu. Tadi malam saya mimpi. Nenek saya sakit. Saya terngiang-ngiang. Kamu berkata kita bisa berdoa. Selalu dengan segala macam cara. Malaikat itu bawa. Karena dia malaikat. Saudara pengawal penuaian. Saudara dikatakan Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu. Tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Nih itu malaikat bilang gini, Tuhan lawatan tuaian. Sudah Tuhan, sudah waktunya. Saudara dan kita bisa sepakat dengan malaikat itu. Saudara kalau saudara baca terusannya, itu Yesus turun bawa sabit besar. Jadi kalau ada orang bilang gini, ngapain nari bawa sabit? Yesus saja bawa kok kita nggak bawa? Saudara sabit besar. Saudara dan ini waktunya menuai di roh. Bawa sabit besar dan berkata Tuhan. Kalau saya sedang di roh berdoa dengan malaikat penuai. Saudara saya berkata, malaikat kau tahu jatahku 5 miliar jiwa. Bantu aku rekayasa. Sampai itu terjadi tidak tahu caranya bagaimana. Saya berdoa. Saudara aktifkan semuanya. Amin. Yang ketujuh, saudara malaikat kekudusan. Ya. Saudara ayatnya berkata, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Saudara malaikat ini, saudara membuat saudara itu mengenali dosa-dosamu. Saudara saya berdoa supaya saudara bergaul sama malaikat ini. Saudara kadang-kadang saya itu cuma iri dikit gitu ya. Saya bersyukur ada Roh Kudus dan kadang-kadang ada malaikat yang saya bisa kerasa di fisik. Saudara ya. Saya kalau sama malaikat ini suka bergaul karena nama saya kan Mikael ya. Jadi saya cukup kenal, saudara cukup bergaul. Saudara dan kadang-kadang begitu, saya ini iri namanya manusia. Lihat rumah bagus, nggak tahulah muncul dari mana tiba-tiba gini. Duh gua nih arsitek ya, kok nggak bisa ya punya rumah sebagus itu. Nah kadang-kadang tuh saya bisa sangat kerasa. Malaikat ngomong gini, hah gitu ya. Pikiran konyol gitu ya. Itu saya bisa kerasa kayak udah ditepuk. Gitu loh saudara. Pikiran konyol. Ya. Terus saya bilang iya. Rumah saya di surga. Ngapain fokus saya di dunia. Dan saudara itu sering sekali. Saudara nanti saya kesel gitu ya. Saya kesel sama seseorang gitu. Saya bilang gitu ya. Udah diberkati, udah dididik kayak begini. Itu tiba-tiba nanti bisa dek gitu. Kaki saya kayak kesandung kayak kelak gitu saudara ya. Terus nanti ada yang malaikatnya tuh saya jelas ngomong. Pikiran itu akan membuat engkau tersandung. Bersyukur kalau engkau seperti aku bisa melayani. Karena itu yang membuat upah kita sangat besar di surga. Saudara dan itu malaikat day by day. Saya tuh sering sekali merasakan
sentuhannya sering sekali. Dan terutama malaikat ini saudara. Saudara, malaikat kekudusan ini aduh keren. Saudara, saya mau pakai baju aja ya. Kalau baju itu nggak benar, itu malaikat bisa kayak nyenggol saya dan Tuhan nggak suka baju itu. Saudara, ini malaikat sangat saudara penting. Kalau saudara mengaktifkan dan selalu sensitif, enak. Dia membuat mulutmu tahir, membuat pikiranmu tahir, membuat saudara apapun yang kau pakai tahir. Saudara, bahkan saya mau makan. Saya pernah ceritakan sama saudara. Saya sudah di depan mata, dibeliin orang spesial saya mau makan, malaikatnya langsung bilang najis. Dan saya bilang, wadah ini pasti dari tempat pesugihan. Ini tempat itu tempat pesugihan. Tapi saya sungkan, saya makan. Itu langsung saudara bereaksi. Dan saya bilang ini malaikat, kan saya sudah tahirkan. Kan sudah saya senggol, gak boleh dimakan. Saudara, kami suka berdebat. Kami suka ketawa bareng. Ya. Saudara, dan dia temani engkau. Bisa 12 jam, 24 jam. Bayangin ya, kemanapun saudara pergi. Saudara bawa 12, apa enak? Enak kan? Bayangin saudara punya 12. Saudara yang saudara tinggal begini. Saudara delay, misalnya nih ya pesawat delay, saudara bilang gini. Malaikat terobosan buat berangkat. Berangkat saudara. Saudara, berapa kali saya muter di atas dan dibilang tidak bisa mendarat di Jogja karena badai. Saya bilang malaikat beresin. Dalam waktu hitungan 1 menit. Ternyata sudah boleh mendarat. Langsung saudara. Cuma banyak yang gak dipakai. Banyak yang gak dipakai. Mari malaikatnya. Nah, 8. Mulai sekarang dipakai ya malaikatnya ya. Kalau enggak tak kumpulin semua. Pakai buat saya aja deh. Nah, Yesaya 28 ayat 5 dan 6. Saya bisa lihat loh saudara. Mata saya ilahi lihat. Jadi kalau saya datang ke sini malaikatnya banyak bilang. Bu dibalikin. Bu nggak dipakai. Bu saya malaikatnya si A. Nganggur. Ya, malaikatnya Nita datang. Bu saya udah lama bu nggak diajak nyembah. Dia masih sibuk mikir yang aneh-aneh. Malaikat kenapa? Diusir sama 2 Nita. Katanya ya. 2 Nita kan saya tadi udah sebut. Malaikatnya ngadu loh. Dimarahin malaikatnya, jangan ngadu. Katanya nggak bisa, bosnya di sini. Kalau ditanya harus menjawab. Malaikat siapa? Malaikat Cherry katanya ya. Kenapa? Ya dia cembetut terus, saya nggak betah gitu. Ya ini guyon. Yesaya 28 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili. Amin. Saudara, malaikat keadilan itu enak banget. Kisah Rasul 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara ngeri loh, malaikat keadilan ini saudara tidak bilang gini. Saudara diperlakukan tidak adil. Saudara, dan engkau tidak marah. Engkau bilang malaikat keadilan, timbang dan atur. Kalau ini baik buat saya, terima kasih. Tapi kalau ini menghalangi kerajaan surga, do something. Saudara, semua yang menghalangi pelayanan Mahanaim, saudara habis. Kena malaikat siapa? Keadilan. Saudara, saya masih ingat. Saudara itu satu orang di taman di Kemang Pratama. Dia 3 kali berusaha pukul saya. Saudara, dan hari itu tiba-tiba dengan urapan Tuhan saya jadi jago silat. Shit. Nggak kena. Pokoknya ajaib banget lah saudara ya. Saudara, dia pukul sini saya nggak kena saudara ya. Dia tonjok nggak kena saudara. Pokoknya dia nggak kena saudara, dan nggak ada apa-apa. Saya cuma bilang ini,
malaikat keadilan. Kau tahu apa yang terjadi? Saudara, dia ke Amerika. Dia orang kaya. Dia ke Amerika. Dia lagi berdiri baik-baik. Sebuah truk tronton tiba-tiba saudara, badannya diseret 1 kilometer sama truk tronton, hancur semua. Saudara, dan waktu saya dengar, saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah mikir seperti itu. Dia bilang nggak bisa. Dia 3 kali, walaupun tidak kena kamu, hitungannya sudah menjamah yang diurapi. 3 kali Tuhan bilang, tidak bisa. Saudara, itu hancur seluruh badannya. Saudara, yang di depan mata teman-teman pasti saksinya. Saudara di Perumnas, di Pondok Sion. Saudara, ada orang marah-marah. Ya, pasti ya waktu itu ya, marah-marah gendut. Saya bilang, sabarlah Pak, sabar, nanti saya kasih. Tapi kita belum sempat ya, marah-marah. Saudara, itu cuma dari sini paling cuma ke sana lah, kurang lebih. Keluar naik motor, langsung dihantam, bam, meninggal dunia. Saudara, kadang-kadang nih saudara ya, saya tuh kalau lihat ada yang marah sama saya, ya, saya itu lebih takut saudara kena malaikat keadilan daripada saudara ya, daripada saudara saya itu ngerasa gini, aduh saya kok dimarahin, kok saya dikeselin. Enggak, saya tuh enggak khawatir soal itu. Saya tuh dimaki, dibentak, dibenci udah biasa. Disalah artiin udah biasa, nama saya dijelekin seluruh dunia biasa. Tapi kalau saudara yang buat, saya tuh sangat takut. Saya bukan takut karena saya. Karena saya tahu malaikat keadilan saya itu seperti apa. Saudara, selama pelayanan di Mahanaim, Pak Steve tahu, yang orang-orang yang dekat saya tahu. Yang meninggal karena melawan sudah sangat banyak. Dan buat saya ngeri banget. Saudara, beberapa hari yang lalu satu orang bilang, saudara, dia marah sama saya. Padahal saya tuh negur dia supaya dia jadi lebih baik. Saya bilang, kerjamu gak benar. Setiap kali kamu laporan sekian, hasilnya sekian. Saya bilang, kerjamu gak benar. Dia marah. Dia bilang, Ibu Iin cuma percaya sama anak buahnya, pilih kasih bla 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 bla. Dia marah saudara. Dan dia dibawa Tuhan ke surga. Dia bilang, Bu, ampuni saya. Saya bilang, saya gak apa-apa, aku tahu kamu marah, biasalah anak kecil marah. Saya bilang, enggak lah Bu, saya enggak anak kecil. Ya buat saya kamu tetap anak-anak marah itu biasa. Dia dari level 5 di surga, diturunin Tuhan level 1. Saya bilang gini, enggak lah, saya akan mintain ampun supaya kamu enggak turun ke level 1. Dia bilang, enggak Bu, Tuhan ngomong jelas. Kamu enggak tahu siapa mereka. Kamu enggak tahu apa yang mereka buat. Dan Tuhan bilang enggak bisa. Kamu menjamah yang diurapi. Turun ke level 1. Saudara, saya seringkali nangis. Saya nangis bukan karena saya nangis karena kalian. Tidak ada satu orang ibu pun yang pengen anaknya turun kelas. Gak ada orang gak naik kelas saja sedih, betul gak? Apalagi turun kelas, nangis. Saudara, saya sedih. Tapi ini malaikat keadilan. Dan saya tahu persis. Saudara, Ibu Ruth itu dulu paling sering kena. Kalau dia tuh salah satu yang paling jelek dan paling keras kepala. Setiap kali saya marah, dia marah lagi. Dan itu gak kira-kira saudara. Saudara, kalau malaikat keadilan kalau sama dia mainnya fisik. Saudara, berapa kali itu dia dilempar dari atas.
Saudara sampai jatuh tuh 5-6 tangga dan dia tunjukin seluruh badannya itu biru semua. Dia berapa kali marah, dia tidak bisa bangun. Saudara, dia ditampar seperti sama malaikat. Sampai dia vertigo, habis. Saudara, dan saya selalu bilang sama dia, bersyukur kalau malaikat main fisik sama kamu. Maka berarti yang rohaninya tidak diturunin. Saudara pilih mana, main fisik atau main apa? Nah, terserah. Ya. Nah, tapi setiap saudara punya malaikat keadilan, percayalah. Ya. Saudara, anak-anak kecil, saudara jangan jamah mereka yang cinta Tuhan. Karena saudara akan lihat ngeri. Saya ini saksi mata. Lihat orang yang mati. Lihat orang yang kena bom, saudara. Ya, saya berdoa. Saudara, sungguh-sungguh malaikat keadilan. Enak punya malaikat keadilan. Wahyu 5 ayat 11. Amin. Pujian penyembahan. Nah ini banyak nih. Kalau saudara cembetut, saudara nggak nyembah Tuhan, lapor ke saya. Bu, nggak pada nyembah. Ya, balik ke saya. Wahyu 5 ayat 11 dan 12. Saya mendengar suara malaikat yang apa saudara? Beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Mereka berdiri mengelilingi tahta. Saudara, malaikat penyembah ini dari sana loh, bayangin ya. Dari tahta Tuhan turun nemenin saudara satu demi satu untuk nyembah, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mengerti? Dia enggak pengangguran. Dia turun untuk membuat setiap saudara punya direct akses ada di tahta Tuhan. Tapi kalau dia dianggurin, saudara tidak pernah nyembah, saudara tidak pernah nari, saudara tidak pernah bersyukur. Nyembah itu meletakkan yang kau cintai. Dia bilang, buat apa gue di sini? Saya tempatku di tahta Tuhan. Saya ini turun cuma untuk bawa. Dia turun untuk bawa salah satu saudara masuk hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan di sidang ilahinya Tuhan. Kalau saudara nggak sepakat, buat apa? Buat apa? Saudara, saya berdoa saudara ngerti. Ya, kalau saudara yang ngerti bagaimana nyembah masuk hadirat Tuhan. Makanya saya tuh nggak usah lama-lama. Ya, kalau saya datang mendekati sini dan saya bilang, nyanyi lagu ini. Saya bilang, malaikat, yuk. Saya tahu tiba-tiba akan berubah. Dan kita semua bisa naik ke hadirat Tuhan. Ya, saya berdoa aktifkan ini. Ke-10 karakter dan kabut. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Amin. Dan karena kemuliaan itu atau kabut datang dari Tuhan adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini kemuliaan bawa kita kepada karakter dan kabut. Saudara, dia akan, jangan kaget kalau malaikat bawa yang ngusilin kita, bikin kita gregetan, latihan kesabaran, latihan kerendahan hati. Mungkin pada waktu nyembah kita diinjek-injek, nyembah lebih rendah lagi. Ya, karena ini malaikat kabut. Saudara, saya berteman, ya juga dengan dia, sangat. Setiap kali saudara, saya ngalamin sesuatu, bang, langsung malaikat ini bilang, bagus, reaksimu, ingat reaksimu. Supaya kemuliaanmu makin nyata. Kemuliaanmu makin nyata. Saudara, begitu saya dengar ada orang jemput saya Lucifer. Malaikatnya langsung bilang, bagus, kamu sah sekarang Mikael. Loh, sah kan, kalau dulu julukannya cuma sesat. Berarti maka upahnya adalah
saudara mendapat jadi nabi yang benar ya. Tapi kalau sudah Lucifer, berarti kan kesini nih saudara upahnya. Apa? Mikael pasti. Lawannya Lucifer kan Mikael, betul kan? Saudara ya, sudah enggak bisa enggak. Saudara. Ya. Jadi saya bilang, baguslah sah. Saudara ada lagi yang ngomong lebih lagi saudara ya. Saya bilang bagus. Makin lama mahkota saya makin banyak. Makanya ada orang-orang bilang gini, Bu, ya, itu kalau itu dibiarkan, ya, yang ngomong bla 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 bla, maka nanti bahtera kosong. Enggak pernah, enggak akan. Itu akan menjadi alat yang baik untuk menampi siapa yang punya kabut sebenarnya. Saudara kabut adalah bobot. Artinya saudara ditampi, yang keluar adalah yang jerami. Yang berbobot pasti tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yang bisa dipengaruhi pasti yang gak ngerti. Dan yang gak ngerti akan out keluar. Saudara sejak Bapak meninggal, Pak Agung meninggal, orang bilang begini, bahtera akan sepi. Mana? Selama Pak Agung hidup cuma 12. Begitu Pak Agung gak ada, kita ibadah bahtera 30.000. Selama Pak Yusak dan Pak Agung ada, penginjilan mentok setahun 1 juta. Pada waktu Bapak sama Pak Agung gak ada, Pak Yusak dan Pak Agung gak ada, dalam setahun kita selesaikan 6 juta. Why? Bukan soal manusia. Bahtera punya Tuhan. Bukan soal Bu Iin, bukan soal Bu Nani. Bahtera punya Tuhan. Gak ada yang bisa menghentikan. Ya. Dan masalahnya malaikat kabut akan bawa setiap kita dalam kabut yang sejati. Amin. Buat engkau melihat Tuhan. Buat ada kemuliaan, dan kemuliaan tidak bisa kalau tidak ditindas. Kemuliaan tidak muncul kalau tidak dibakar. Kemuliaan tidak muncul kalau tidak menghadapi sesuatu yang mustahil. Saudara, buat roh kemuliaan itu ada dalam hidup kita. Saudara 11, malaikat perjanjian. Ya, Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanmu. Enakan, jalan dibuka. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya. Tuhan datang. Baitnya siapa? Mulai dari kita loh, dari kita. Kita ini baitnya. Saudara, lebih dari itu dikatakan malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Dia datang. Pak Luki bilang itu beberapa pakai kata delight. Yang paling kamu suka. Saudara, Tuhan bilang, nah apa yang paling kamu suka? Aku kasih kok. Aku kasih. Kamu pengen apa sih? Saudara, dan saya percaya kerinduanmu yang paling dalam seringkali itu bersuara sangat keras. Kalau hari ini Tuhan jalan, apakah kerinduanmu yang paling dalam itu lawatan? Ataukah sebenarnya kalau Tuhan jalan, kerinduanmu yang paling dalam cuma rumah, cuma motor, cuma pacar? Ya, kalau Tuhan jalan di dekat Vera, apakah kerinduan yang paling dalam menyintai Tuhan dan menari atau menikah? Setiap kita. Dan kita harus jujur. Karena malaikat perjanjian, saudara, itu sekarang ada di antara kita. Amin. Dan dia bilang, apa yang kamu paling mau? Saya sudah dapat semua yang saya paling rindukan. Tinggal satulah, melihat lawatan terbesar. Dan malaikat perjanjian akan terus bersama kita. Terakhir adalah malaikat pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Pada waktu tanda itu diberi,
Yaitu waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Dikatakan maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, jadi nanti ya waktu pengangkatan ini ngomong rapture nih. Ya, Pak Agung, Pak Yusak dan semua orang kata mati di dalam Kristus adalah orang-orang pahlawan-pahlawan Tuhan. Saudara, mereka itu akan menjamu kita. Mereka yang akan berkata, "Wey, hai," ya. Mereka yang pertama kali terima tubuh baru. Saudara, dan mereka yang akan bilang, "Wah, Pak Lukitos," sama Pak Yusak ya. Pak Luki bilangin, "Akhirnya nang," katanya ya. Saudara, dan saudara bayangin. Dan sesudah itu baru kita. Saudara, kita yang hidup yang masih tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, saya tuh dulu dapat penglihatan. Makanya saya pikir gini. Saya dapat penglihatan Pak Yusak itu di awan. Jadi saya pikir Pak Yusak itu akan diangkat bersama-sama kita. Karena dalam penglihatan saya begini. Sangkakala berbunyi, Yesus berdiri di situ. Dan saya lihat di depan Tuhan itu Pak Yusak. Dari Indonesia saya lihat beliau di depan, cukup di depan lah, di depan sekali. Kemudian banyak pasukan Bahtera di belakangnya. Dan karena itu saya berpikir beliau diangkat di awan-awan. Kemudian Tuhan bilang, "Enggak nak, tapi penglihatanmu juga enggak salah. Karena memang dia dulu yang akan berdiri di situ." Dan istilahnya ngomong begini, "Lapor." Dan dia bilang, "Inilah pasukanku, pasukan Bahtera." Dan kemudian datang. Dan saudara bilang, "Bu, saya lapor." "Laporlah." Saudara harus bilang, "Lapor. Ini muridku." Ya. Kalau yang gak bawa murid kan bilang, kata ya. Salah satu syarat pengangkatan harus apa? Memuridkan. Jadi ini sudah terbang gak ada murid. Muridku kemana ya? Gak ada murid. Tuhan bilang, nanggung di atas lo. Naik turun, naik turun. Itu Ibu Iin, itu Bu Iin. Itu gak ada di Alkitab naik turun. Tapi saudara, salah satunya memuridkan. Jadi setiap saudara harus berdiri dengan lapor. Saudara, artinya sekian banyak. Ini Tuhan. Ya. Saya berharap. Ini impian saya. Saudara bilang, "Ih ngesok, biarin." Ya. Saya akan bilang, lapor 5 miliar jiwa. Itu impian saya, amin. Terserah saudara mau apa, itu impian saya. Saudara, dan saya berdoa setiap kita akan bersukacita dengan Tuhan. Amin.